Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh rasa syukur. Bagi yang sedang dalam masa pemulihan, kami doakan agar segera diberikan kesembuhan dan kekuatan, baik secara fisik maupun mental. Amin. Sebelum kita mulai pembahasan kita yang seru dan bermanfaat kali ini, kami ingin tahu dulu nih, sahabat tinggal di mana? Apakah di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan? Atau mungkin di desa yang asri seperti di daerah pegunungan, pedesaan Jawa Tengah, atau di kampung pesisir di Sulawesi? Tidak peduli dari mana asalnya, semua sahabat channel Lansia Sehat kami anggap keluarga. Kami juga penasaran, usia sahabat saat ini berapa? Apakah baru memasuki usia 60-an? Atau sudah melewati usia 70 bahkan 80 tahun namun tetap aktif dan bugar? Wah, kalau iya, luar biasa sekali. Itu artinya sahabat sudah menjadi panutan banyak orang, karena bisa terus semangat dan merawat kesehatan di masa lanjut usia. Kondisi kesehatan sahabat hari ini bagaimana? Apakah badan terasa segar dan ringan? Atau mungkin sedang mengalami keluhan seperti nyeri sendi, sulit tidur, tekanan darah tidak stabil, atau daya tahan tubuh yang menurun? Tenang, sahabat. Semua itu bisa kita atasi perlahan-lahan dengan pola hidup yang lebih baik, termasuk dengan mengatur makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari. Dan salah satu bahan alami yang mulai mendapatkan perhatian dari dunia medis, karena manfaatnya yang luar biasa adalah daun kelor. Ya, sahabat, kelor tanaman yang sering kita temui di pekarangan rumah atau kebun belakang, ternyata menyimpan segudang khasiat yang tak bisa dianggap remeh. Bahkan, banyak dokter dan peneliti menyebut kelor sebagai superfood alami, karena kandungan gizinya yang sangat tinggi. Sahabat, tahukah bahwa di berbagai negara, terutama di wilayah Asia dan Afrika, kelor telah dijadikan sebagai tanaman herbal yang dijadikan alternatif pengobatan alami untuk berbagai penyakit? Bahkan dalam literatur kesehatan dunia, daun kelor disebut sebagai miracle tree alias pohon ajaib. Bayangkan, dari selembar daun kecil, ternyata bisa memberikan banyak manfaat mulai dari menjaga mata, menguatkan tulang, hingga membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Mungkin selama ini kita mengenal kelor hanya sebagai sayuran pelengkap, diolah menjadi sayur bening atau lalapan. Tapi ternyata, manfaatnya jauh lebih besar dari sekadar pelengkap makanan. Jika dikonsumsi secara rutin dan tepat, daun kelor bisa menjadi salah satu kunci untuk menjaga kesehatan di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat, kami percaya bahwa setiap lansia punya potensi untuk tetap sehat, bahagia, dan aktif. Namun tentu saja, menjaga kesehatan tidak cukup hanya dengan berpangku tangan. Diperlukan usaha, kedisiplinan, dan juga informasi yang benar. Disinilah peran kami hadir untuk berbagi informasi berdasarkan sudut pandang medis, ilmiah, dan juga pengalaman nyata, agar sahabat bisa mengambil keputusan terbaik untuk kesehatannya. Pada video kali ini, kita akan membahas 22 manfaat kelor untuk kesehatan lansia menurut dokter. Tapi sebelum masuk ke dalam manfaatnya satu persatu, pada bab ini kita akan mengenal dulu kenapa kelor penting untuk lansia, apa alasannya dunia medis mulai melirik tanaman ini, dan apa yang membuatnya berbeda dibanding tanaman herbal lain. Mari kita mulai dari hal mendasar terlebih dahulu. Apa itu daun kelor? Sekilas tentang kelor. Kelor, atau dikenal secara ilmiah sebagai Moringa oleifera, adalah tanaman yang berasal dari India bagian utara, namun kini sudah menyebar luas ke berbagai negara tropis, termasuk Indonesia. Kelor mudah tumbuh di berbagai jenis tanah, termasuk tanah yang kering dan miskin unsur hara. Karena ketahanannya ini, kelor sering disebut sebagai tanaman yang murah meriah tapi penuh manfaat. Yang paling sering dimanfaatkan adalah daunnya, baik dalam keadaan segar maupun dalam bentuk kering yang diolah menjadi bubuk. Selain daun, biji, bunga, dan akarnya juga bisa digunakan. Tapi untuk kepentingan kesehatan lansia, bagian daun adalah yang paling aman dan paling umum dikonsumsi. Daun kelor bentuknya kecil, oval, dan berwarna hijau cerah. Kalau sahabat pernah melihat daun kelor di rumah, pasti tahu betul bahwa tanaman ini gampang dipetik dan cepat tumbuh kembali. Tapi jangan tertipu dengan bentuknya yang kecil dan sederhana. Karena di balik kesederhanaannya itu, tersimpan kandungan gizi yang luar biasa padat. Kenapa kelor mulai dilirik dunia medis? Beberapa tahun terakhir, dunia kesehatan global mulai memberi perhatian besar terhadap tanaman kelor. Organisasi-organisasi seperti World Health Organization, WHO, dan FAO, Food and Agriculture Organization,
bahkan menyarankan kelor sebagai solusi alternatif nutrisi untuk negara-negara berkembang yang mengalami masalah gizi. Ini bukan sekadar wacana, sahabat, karena sudah banyak penelitian ilmiah yang mendukungnya. Dokter dan ahli gizi menilai bahwa kelor mengandung hampir semua unsur penting yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama untuk kelompok usia lanjut. Kelor kaya akan antioksidan, vitamin, protein, dan mineral, yang semuanya bermanfaat dalam mencegah penyakit degeneratif yang umum terjadi pada lansia seperti diabetes, hipertensi, osteoartritis, dan gangguan pencernaan. Selain itu, daun kelor juga memiliki efek antiinflamasi alami, yang berarti dapat membantu mengurangi peradangan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh lansia yang sering mengalami nyeri sendi atau gangguan kronis lainnya. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah mengetahui sekilas tentang daun kelor dan peran pentingnya menurut pandangan dunia medis, kita tentu menjadi semakin penasaran. Sebenarnya apa saja kandungan kelor yang membuatnya begitu luar biasa? Di bab berikutnya, kita akan membahas satu persatu kandungan gizi dan zat aktif yang terkandung di dalam daun kelor. Bukan hanya nama kandungannya, tapi juga penjelasan medisnya. Bagaimana setiap kandungan itu bekerja di dalam tubuh, apa manfaatnya khusus untuk lansia, dan bagaimana dokter serta peneliti menilainya dalam konteks kesehatan. Semua itu akan kita kupas secara tuntas di bab 2, bongkar kandungan ajaib dalam daun kelor menurut dunia medis. Tetap bersama kami ya, sahabat. Pastikan tidak melewatkan setiap babnya. Karena informasi ini bukan hanya akan membuat sahabat lebih sehat, tapi juga bisa menjadi bekal untuk membantu keluarga dan orang-orang terdekat agar hidup lebih berkualitas di usia senja. Mari kita jadikan usia lanjut sebagai masa yang tetap produktif, penuh makna, dan pastinya, lebih sehat bersama kelor. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Bab 2. Bongkar kandungan ajaib dalam daun kelor menurut dunia medis. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah pada bab sebelumnya kita mengenal sekilas tentang daun kelor dan alasannya mulai populer di kalangan medis serta masyarakat, kini kita akan masuk lebih dalam untuk membedah satu persatu kandungan penting yang membuat kelor dijuluki sebagai superfood alami. Mungkin banyak dari sahabat yang pernah mendengar bahwa kelor mengandung banyak vitamin. Tapi sebenarnya vitamin apa saja yang dimaksud? Lalu apakah benar kelor bisa menjadi alternatif suplemen alami untuk lansia yang sering kekurangan nutrisi tertentu? Dalam bab ini, kita akan fokus membongkar nilai gizi kelor berdasarkan hasil penelitian ilmiah dan pernyataan dokter ahli gizi. Karena memahami kandungan gizi sangat penting untuk mengetahui mengapa kelor begitu bermanfaat untuk lansia. 1. Vitamin A sahabat mata dan sistem kekebalan lansia. Daun kelor mengandung vitamin A dalam bentuk beta-karoten, yakni pigmen oranye yang juga ditemukan pada wortel. Menurut data dari USDA, United States Department of Agriculture, 100 gram daun kelor segar mengandung lebih dari 7.500 IU vitamin A. Angka ini jauh melebihi kebutuhan harian orang dewasa. Vitamin A sangat penting untuk kesehatan mata, mencegah rabun senja, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kelembapan kulit dan membran mukosa. Pada lansia, kekurangan vitamin A bisa memperburuk gangguan penglihatan dan membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Karena itu, daun kelor menjadi alternatif alami yang sangat baik. 2. Vitamin C. Penangkal radikal bebas dan anti penuaan dini. Vitamin C berperan penting dalam pembentukan kolagen, menjaga sistem imun, dan sebagai antioksidan kuat yang membantu mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Dalam 100 gram daun kelor segar, terkandung sekitar 220 mg vitamin C, bahkan lebih tinggi dibandingkan buah jeruk. Bagi lansia, asupan vitamin C yang cukup membantu meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi risiko peradangan kronis, membantu penyembuhan luka lebih cepat, mencegah penuaan dini pada kulit. Vitamin C dari kelor sangat mudah diserap oleh tubuh karena bersumber dari bahan alami, sehingga cocok untuk lansia yang sulit mencerna suplemen kimia. 3. Kalsium menjaga kekuatan tulang dan mencegah osteoporosis. Sahabat lansia tentu sudah sering mendengar bahwa kalsium sangat penting untuk menjaga kepadatan tulang. Namun, seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami penurunan kemampuan menyerap kalsium, sehingga lansia sangat rentan terhadap osteoporosis. Nah, menariknya, daun kelor mengandung lebih banyak kalsium dibandingkan susu sapi. Dalam 100 gram daun kelor, terkandung sekitar 440 mg kalsium. Kalsium dalam kelor bekerja optimal untuk mencegah pengeroposan tulang, mengurangi risiko patah tulang pada lansia, membantu kerja otot dan saraf tetap seimbang. Hal ini menjadikan kelor sebagai alternatif alami pengganti susu, terutama bagi lansia yang mengalami intoleransi laktosa.
4. Zat besi cegah anemia pada lansia. Zat besi sangat dibutuhkan tubuh untuk membentuk hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Lansia yang kekurangan zat besi akan mudah mengalami lemas, pusing, wajah pucat, mudah kehabisan napas saat aktivitas ringan. Daun kelor mengandung sekitar 6-8 mg zat besi per 100 gram. Jumlah ini sudah mencukupi kebutuhan harian lansia jika dikonsumsi rutin. Bahkan, menurut Journal of Food Science and Technology, bioavailabilitas zat besi dari kelor sangat tinggi, artinya tubuh mudah menyerap dan menggunakannya secara efektif. 5. Magnesium mineral penyeimbang tekanan darah dan mood. Magnesium adalah mineral penting yang membantu fungsi saraf dan otot, menjaga detak jantung tetap normal, serta mengatur tekanan darah. Kelor mengandung magnesium yang cukup tinggi, yakni sekitar 147 mg per 100 gram daun segar. Untuk lansia, magnesium berfungsi untuk menjaga tekanan darah tetap stabil, mengurangi risiko jantung koroner, membantu tidur lebih nyenyak, mengurangi gejala kecemasan ringan dan depresi. Dengan rutin mengonsumsi kelor, sahabat lansia bisa menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran secara alami. 6. Kalium jaga keseimbangan elektrolit tubuh. Kalium adalah elektrolit penting yang mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh serta mendukung kerja jantung dan otot. Daun kelor mengandung 259 mg kalium per 100 gram, yang membuatnya menjadi sumber alami kalium yang bagus untuk lansia. Kalium membantu mencegah kram otot, mengurangi retensi cairan, menurunkan tekanan darah tinggi, menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Bagi lansia yang memiliki hipertensi atau gangguan ginjal ringan, konsumsi kelor dalam jumlah wajar dapat menjadi solusi alami. 7. Antioksidan senjata penangkal radikal bebas. Daun kelor mengandung berbagai jenis antioksidan kuat seperti quercetin, camphor, chlorogenic acid. Antioksidan ini berperan dalam melawan radikal bebas penyebab penuaan dan penyakit kronis, mencegah kerusakan sel-sel tubuh, mengurangi peradangan, menurunkan risiko kanker. Menurut studi di Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, kandungan quercetin pada kelor berpotensi menurunkan stres oksidatif yang umum terjadi pada lansia akibat paparan lingkungan dan usia. 8. Protein nabati perbaikan sel dan energi tambahan. Satu hal yang sering tidak disangka adalah bahwa kelor juga mengandung protein nabati yang tinggi. Dalam 100 gram daun kelor kering, terdapat sekitar 9 gram protein, jumlah yang sebanding dengan telur. Protein dari kelor bermanfaat untuk memperbaiki sel-sel rusak, menambah energi, menjaga massa otot lansia, mendukung fungsi otak dan saraf. Karena sifatnya nabati, protein dari kelor mudah dicerna dan lebih aman untuk lansia dengan gangguan ginjal ringan. 9. Asam amino esensial penunjang fungsi otak dan imunitas. Kelor mengandung 9 asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, antara lain leusin, isoleusin, valin, lisin, metionin, treonin, fenilalanin, triptofan, histidin. Asam amino ini berperan penting dalam membantu kerja neurotransmitter otak, memperkuat sistem imun, menunjang proses penyembuhan, menjaga daya ingat dan konsentrasi. Bagi lansia, asupan asam amino yang cukup sangat penting untuk mencegah penurunan kognitif dan menjaga vitalitas tubuh. 10. Serat pelancar pencernaan alami. Sahabat lansia sering mengalami sembelit atau buang air besar tidak lancar? Salah satu penyebabnya bisa jadi karena kurang serat. Daun kelor mengandung serat pangan tinggi, sekitar 2-3 gram per 100 gram. Serat ini bekerja seperti sapu alami dalam saluran pencernaan. Manfaatnya untuk lansia: melancarkan buang air besar, mencegah wasir, mengontrol kadar gula darah, mengurangi kolesterol. Dengan mengonsumsi kelor secara rutin, masalah pencernaan yang umum pada lansia bisa diminimalisir. Fondasi ilmiah menuju khasiat nyata. Sahabat channel Lansia Sehat, dari pembahasan kandungan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa kelor bukanlah tanaman biasa. Setiap daun kecilnya mengandung kekuatan nutrisi luar biasa yang sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan gizi di usia lanjut. Bukan hanya sekadar sayur pelengkap, tapi kelor layak disebut sebagai pilar kesehatan alami untuk sahabat usia 60 tahun ke atas. Dan yang lebih penting, semua kandungan tersebut memiliki dasar penelitian medis dan pandangan dokter yang valid,
sehingga sahabat tidak perlu ragu untuk mulai mengenalkan kelor ke dalam menu harian. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas lebih rinci bagaimana 11 manfaat pertama kelor bekerja secara nyata dalam tubuh mulai dari kepala hingga kaki. Manfaat yang sangat relevan dengan kondisi umum para lansia dan dapat dirasakan secara bertahap jika dikonsumsi secara rutin. Sampai jumpa di bab 3. Bab 3. 11 manfaat kelor yang terbukti menjaga kesehatan tubuh lansia dari kepala hingga kaki. Setelah memahami kandungan nutrisi luar biasa yang terdapat di dalam daun kelor, kini kita memasuki tahap yang paling ditunggu-tunggu. Apa saja manfaat nyata kelor untuk tubuh lansia, dari ujung kepala hingga ujung kaki? Di bab ini, sahabat channel Lansia Sehat akan mengetahui bagaimana kelor bekerja secara langsung dalam tubuh. Setiap manfaat akan dijelaskan secara sistematis, dilengkapi dengan sudut pandang medis, penjelasan ilmiah, serta kondisi-kondisi nyata yang biasa dihadapi para lansia. Berikut ini adalah 11 manfaat pertama kelor yang telah terbukti dan mendapat perhatian dari dunia kesehatan. 1. Menjaga kesehatan mata. Kesehatan mata adalah hal penting bagi lansia. Banyak sahabat lansia mengeluhkan mulai rabun, silau, atau bahkan katarak. Nah, daun kelor mengandung beta-karoten dan vitamin A dalam kadar tinggi yang berperan penting menjaga penglihatan tetap tajam. Vitamin A membantu mencegah rabun senja dan degenerasi makula, dua masalah yang umum terjadi pada lansia. Beta-karoten diubah tubuh menjadi vitamin A yang langsung bekerja pada retina dan jaringan saraf mata. Dalam jurnal oftalmologi, disebutkan bahwa konsumsi vitamin A dari sumber nabati seperti kelor memberikan perlindungan jangka panjang bagi retina. Dokter mata menyarankan lansia untuk mendapatkan vitamin A dari makanan alami ketimbang suplemen kimia. Itulah kenapa konsumsi kelor secara rutin sangat disarankan, terutama bagi lansia yang ingin menjaga penglihatan tetap sehat dan awet. 2. Meningkatkan daya tahan tubuh. Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh lansia mengalami penurunan. Mudah terkena flu, batuk yang tidak kunjung sembuh, atau infeksi ringan yang lama pulih adalah gejala lemahnya daya tahan tubuh. Kandungan vitamin C, E, dan antioksidan dalam kelor secara sinergis membantu meningkatkan imunitas alami tubuh. Vitamin C mempercepat produksi sel darah putih yang melawan infeksi, sementara vitamin E dan senyawa flavonoid seperti quercetin bertugas melindungi sel dari kerusakan akibat virus atau bakteri. Dalam studi dari Indian Journal of Immunology, ekstrak kelor terbukti meningkatkan aktivitas sel limfosit dan makrofag, yaitu dua jenis sel yang berperan penting dalam pertahanan tubuh. Untuk sahabat lansia yang sering sakit-sakitan atau merasa tubuh mudah lemas saat cuaca berubah, kelor bisa menjadi solusi alami untuk memperkuat benteng pertahanan tubuh dari dalam. 3. Menstabilkan tekanan darah. Masalah tekanan darah tinggi, hipertensi, sangat umum terjadi pada lansia. Jika tidak dikendalikan, tekanan darah tinggi dapat menyebabkan komplikasi seperti stroke, gagal ginjal, dan serangan jantung. Daun kelor mengandung zat aktif bernama nitrile, mustard oil glycoside, dan thiocarbamate yang memiliki efek vasodilator alami. Artinya, senyawa ini membantu melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah pun menurun secara perlahan. Dalam uji klinis, pasien lansia yang mengonsumsi kapsul ekstra kelor selama 3 bulan menunjukkan penurunan tekanan darah sistolik hingga 10-12 mmHg. Efek ini setara dengan obat penurun darah ringan namun tanpa efek samping berbahaya. Bagi sahabat lansia yang sedang mengurangi konsumsi obat kimia, mengombinasikannya dengan kelor dapat menjadi alternatif pengelolaan tekanan darah yang alami dan aman. 4. Memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis. Di usia 60 tahun ke atas, kepadatan tulang secara alami menurun. Hormon estrogen pada wanita dan testosteron pada pria yang berkurang menyebabkan tulang mudah rapuh dan rentan patah. Daun kelor adalah sumber alami kalsium dan fosfor yang berlimpah. Kandungan kalsiumnya lebih tinggi dari susu sapi, menjadikannya pilihan terbaik untuk memperkuat struktur tulang. Kalsium diperlukan untuk mempertahankan massa tulang, sedangkan fosfor membantu regenerasi sel tulang. Kombinasi keduanya membantu memperlambat proses pengeroposan tulang, osteoporosis, yang sering tidak disadari hingga terlambat. Dalam artikel dari International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, kelor dinyatakan sebagai sumber kalsium nabati yang aman dikonsumsi setiap hari oleh lansia tanpa risiko batu ginjal, asalkan dalam jumlah yang wajar. 5. Menurunkan kolesterol. Kolesterol tinggi menjadi salah satu musuh utama kesehatan lansia. Penumpukan plak di arteri bisa mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah yang berujung pada serangan jantung atau stroke. Daun kelor mengandung fitosterol,
yaitu senyawa nabati yang secara alami menghambat penyerapan kolesterol jahat, LDL, dalam usus. Selain itu, serat larut dalam kelor juga membantu mengikat lemak berlebih di saluran cerna. Penelitian di Pakistan Journal of Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi kelor selama 8 minggu dapat menurunkan kadar LDL hingga 20% tanpa mengganggu kadar kolesterol baik, HDL. Bagi sahabat lansia yang punya riwayat kolesterol tinggi, kelor adalah makanan pendamping yang bijak untuk membantu menyeimbangkan profil lipid tubuh. 6. Meningkatkan fungsi otak dan konsentrasi. Penurunan daya ingat dan konsentrasi adalah salah satu perubahan normal pada lansia. Namun, jika tidak diimbangi dengan pola makan yang baik, bisa berkembang menjadi pikun, demensia, atau bahkan Alzheimer. Kandungan asam amino esensial seperti triptofan dan fenilalanin dalam kelor membantu pembentukan neurotransmitter otak seperti serotonin dan dopamin, yang berperan penting dalam konsentrasi dan suasana hati. Kelor juga mengandung vitamin B kompleks dan zat besi, yang membantu membawa oksigen lebih banyak ke otak, menjaga aktivitas neuron tetap optimal. Sahabat lansia yang merasa mudah lupa, sering bingung atau susah fokus, bisa mulai mencoba mengonsumsi kelor sebagai bagian dari diet sehat untuk merangsang fungsi otak dan memelihara ketajaman mental. 7. Meredakan nyeri sendi dan peradangan. Nyeri lutut, kaku pada tangan, dan peradangan sendi adalah keluhan yang hampir setiap hari dirasakan lansia. Penyebab utamanya adalah osteoartritis atau rheumatoid arthritis. Kelor mengandung senyawa antiinflamasi alami seperti quercetin dan isothiocyanate, yang mampu menghambat produksi zat pemicu peradangan, prostaglandin, dan sitokin. Dalam studi pada hewan, ekstrak kelor menunjukkan efektivitas yang mirip dengan obat antiinflamasi non-steroid, SAID, tapi tanpa merusak lambung atau ginjal. Sahabat lansia yang menderita nyeri sendi kronis bisa mencoba konsumsi kelor secara rutin dalam bentuk rebusan atau bubuk seduh, sebagai pereda nyeri alami dan aman jangka panjang. 8. Menyehatkan ginjal. Fungsi ginjal seringkali menurun seiring usia. Gagal ginjal stadium awal sering tidak menimbulkan gejala, tapi bisa dipicu oleh hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Senyawa chlorogenic acid dalam kelor memiliki kemampuan menurunkan kadar gula darah dan memperbaiki metabolisme lemak, dua faktor yang berkontribusi pada kerusakan ginjal. Selain itu, kelor juga bersifat diuretik ringan, membantu tubuh mengeluarkan racun dan kelebihan cairan melalui urin tanpa membuat dehidrasi. Ini membuat kelor cocok sebagai bagian dari diet sehat untuk memelihara fungsi ginjal pada lansia. 9. Mengontrol gula darah. Lansia dengan riwayat diabetes atau prediabetes perlu mengontrol kadar gula secara ketat. Daun kelor memiliki efek hipoglikemik, yang artinya mampu menurunkan kadar glukosa dalam darah secara alami. Senyawa isothiocyanate dalam kelor menekan aktivitas enzim pemecah gula, sehingga gula dari makanan diserap lebih lambat. Ini membantu mencegah lonjakan gula darah setelah makan. Dalam riset yang diterbitkan di jurnal Phytotherapy Research, penderita diabetes tipe 2 yang mengonsumsi kelor menunjukkan penurunan kadar gula darah puasa sebesar 13%. 10. Melancarkan pencernaan. Sahabat lansia sering mengalami sembelit, perut kembung, atau sulit buang air besar? Bisa jadi itu karena kurang serat dan kurangnya enzim pencernaan. Kelor mengandung serat tinggi dan juga memiliki enzim alami yang membantu proses pemecahan makanan di usus. Efeknya, buang air besar menjadi lancar, perut terasa ringan, nafsu makan meningkat. Selain itu, kelor juga bersifat prebiotik, yang artinya mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam usus, sesuatu yang sangat penting untuk pencernaan sehat. 11. Menyehatkan kulit dan rambut. Tidak hanya dari dalam, manfaat kelor juga terasa dari luar. Antioksidan dan vitamin E dalam kelor membantu melawan radikal bebas yang menyebabkan kulit cepat keriput dan rambut rontok. Vitamin C juga berperan dalam pembentukan kolagen, protein penting untuk kulit kencang dan elastis. Konsumsi kelor secara rutin terbukti membantu mencerahkan kulit, mengurangi garis halus, menguatkan akar rambut, menjaga kelembapan kulit lansia yang cenderung kering. Bahkan, banyak produk perawatan kulit modern kini mulai menggunakan ekstrak kelor sebagai bahan aktif utama. Sahabat channel Lansia Sehat, kita baru saja menyelesaikan 11 manfaat pertama kelor dan semuanya sudah terbukti berdasarkan pandangan dokter, riset ilmiah, dan pengalaman nyata dari ribuan orang. Namun ini baru setengah dari keseluruhan manfaat kelor. Masih ada 11 manfaat lainnya yang justru lebih spesifik, unik, dan jarang diketahui, namun sangat penting bagi sahabat lansia. Apa saja manfaat-manfaat kelor yang bisa membantu tidur lebih nyenyak,
menurunkan risiko stroke, hingga menjaga berat badan tetap ideal? Semua itu akan kita bahas tuntas di bab 4. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Bab 4. 11 manfaat lanjutan kelor yang jarang diketahui tapi diakui dokter. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah membahas setengah dari khasiat luar biasa yang dimiliki daun kelor. Namun, kelor tidak berhenti memberikan manfaat hanya pada mata, jantung, otak, sendi, atau pencernaan. Di bab ini, kita akan mengungkap 11 manfaat lanjutan dari kelor yang jarang dibicarakan namun terbukti penting, khususnya bagi kesehatan lansia menurut dokter dan penelitian medis. Banyak dari manfaat ini tidak hanya memperpanjang usia, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup lansia, membuat hari-hari terasa lebih ringan, tubuh lebih segar, dan pikiran lebih tenang. Mari kita simak satu persatu. 12. Membantu mengatasi insomnia dan meningkatkan kualitas tidur. Tidur yang cukup dan berkualitas adalah kunci utama untuk regenerasi sel dan pemulihan organ tubuh. Namun, banyak lansia mengeluhkan susah tidur di malam hari, sering terbangun, atau tidur yang terasa tidak nyenyak. Daun kelor mengandung asam amino triptofan, yang merupakan bahan baku untuk produksi serotonin dan melatonin, dua hormon penting dalam mengatur siklus tidur dan suasana hati. Penelitian yang dimuat dalam Journal of Ethnopharmacology menemukan bahwa ekstrak kelor memiliki efek sedatif ringan alami, membuat tubuh lebih rileks dan mudah terlelap. Bagi sahabat lansia yang selama ini bergantung pada obat tidur kimia, kelor dapat menjadi alternatif alami yang aman dan tidak menimbulkan ketergantungan. 13. Menurunkan risiko stroke. Stroke adalah salah satu penyebab kematian dan kecacatan tertinggi pada lansia. Penyebab utamanya adalah tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan penyumbatan pembuluh darah. Daun kelor secara aktif menurunkan tekanan darah berkat senyawa thiocarbamate, mengurangi kadar kolesterol LDL, meningkatkan elastisitas pembuluh darah. Menurut studi yang dilakukan oleh Departemen Farmakologi Universitas Delhi, India, konsumsi kelor secara rutin menurunkan viskositas darah, yaitu kekentalan darah yang bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh arteri. Artinya, kelor mencegah stroke secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Tidak heran jika dokter-dokter herbal di India dan Afrika menyebut kelor sebagai tanaman anti-stroke. 14. Meningkatkan fungsi saraf dan mencegah tremor. Beberapa lansia mengalami gejala seperti tangan gemetar, perasaan kesemutan, atau bahkan penurunan kontrol terhadap gerakan motorik halus. Kondisi ini bisa menjadi awal dari penyakit Parkinson atau gangguan saraf lainnya. Kelor mengandung vitamin B kompleks, terutama B1, B6, dan B12, yang sangat penting untuk regenerasi sel saraf dan transmisi sinyal di otak. Di samping itu, magnesium dan kalium dalam kelor membantu stabilitas impuls saraf. Dalam jurnal Neuroscience Letters, kelor terbukti melindungi neuron dari stres oksidatif, salah satu penyebab utama gangguan saraf degeneratif. Dengan konsumsi kelor secara rutin, sahabat lansia bisa menjaga sistem saraf tetap sehat dan aktif. 15. Menenangkan peradangan kronis dalam tubuh. Peradangan kronis adalah kondisi tubuh yang terus berada dalam keadaan siaga tinggi. Ini menjadi akar dari berbagai penyakit seperti radang sendi, asma, bahkan kanker. Daun kelor mengandung senyawa isothiocyanate, quercetin, dan camphorol, yang telah terbukti secara ilmiah memiliki efek antiinflamasi kuat. Efek ini bekerja mirip seperti obat anti radang, tapi tanpa efek samping pada lambung atau ginjal. Sahabat lansia yang sering mengalami nyeri tidak jelas, bengkak ringan, atau rasa panas di persendian bisa mendapatkan manfaat dari kelor sebagai penenang alami peradangan dalam tubuh. 16. Menurunkan risiko kanker. Ini mungkin terdengar mengejutkan, tapi benar adanya. Beberapa studi ilmiah telah menunjukkan bahwa senyawa dalam kelor memiliki aktivitas anti-kanker. Kandungan niaziminin dan benzil isothiocyanate dalam daun kelor berfungsi menghambat pertumbuhan sel kanker dan mencegah pembentukan sel abnormal. Dalam studi praklinis, ekstrak kelor menunjukkan efektivitas terhadap sel kanker payudara, kanker prostat, dan kanker usus besar. Tentu saja, kelor bukan pengganti pengobatan kanker, tapi sangat layak dijadikan pendamping terapi dan langkah preventif bagi sahabat lansia yang ingin menjaga tubuhnya tetap bersih dari sel abnormal. 17. Membantu detoksifikasi hati. Hati atau liver adalah organ detoks utama dalam tubuh. Pada usia lanjut, kemampuan hati menyaring racun bisa menurun. Kelor mengandung klorofil dan senyawa silimarin-like yang membantu meningkatkan fungsi hati, mempercepat regenerasi sel hati, dan mendukung proses detoksifikasi alami tubuh.
Sahabat lansia yang memiliki riwayat mengonsumsi obat dalam jangka panjang, seperti obat hipertensi, diabetes, atau nyeri sendi, sangat dianjurkan mengonsumsi kelor agar fungsi hati tetap terjaga dan tidak terbebani. 18. Menambah energi dan vitalitas. Sering merasa lelah meski tidak melakukan banyak aktivitas? Bisa jadi itu karena kekurangan zat gizi penting seperti zat besi, magnesium, atau protein. Daun kelor kaya akan zat besi untuk mencegah anemia, protein untuk energi dan kekuatan otot, magnesium dan kalium untuk metabolisme energi. Efeknya bukan hanya tubuh menjadi tidak mudah lemas, tapi juga pikiran menjadi lebih jernih, sehingga lansia bisa lebih aktif dan produktif dalam kegiatan harian, seperti berkebun, mengaji, berolahraga ringan, atau bermain dengan cucu. 19. Menjaga kesehatan gigi dan mulut. Masalah gigi dan mulut sangat umum di usia lansia. Gigi tanggal, gusi bengkak, sariawan, hingga bau mulut. Kelor memiliki sifat antibakteri yang kuat berkat kandungan pterigospermin dan alkaloid. Zat ini membantu mencegah pertumbuhan bakteri di rongga mulut, mengurangi radang gusi, menyembuhkan luka sariawan lebih cepat. Menggunakan rebusan kelor sebagai obat kumur alami juga efektif mengatasi bau mulut, menjaga mulut tetap segar tanpa bahan kimia. 20. Meredakan gejala asam urat. Asam urat tinggi sering membuat lutut rasa nyeri, pergelangan kaki bengkak, atau jari-jari sulit digerakkan. Kelor mengandung zat antiinflamasi dan memiliki kemampuan menghambat enzim santin oksidase, yaitu enzim yang memicu produksi asam urat dalam tubuh. Dalam uji laboratorium, konsumsi ekstra kelor menurunkan kadar asam urat secara signifikan dalam waktu 2 minggu. Sahabat lansia yang menderita asam urat ringan hingga sedang dapat merasakan perbaikan nyata bila mengonsumsi kelor secara teratur. 21. Meningkatkan produksi ASI untuk nenek menyusui cucu. Meskipun tidak umum, ada beberapa kasus khusus di mana nenek menyusui cucunya karena keadaan darurat. Atau, ada juga yang sekadar ingin menjaga fungsi hormonal tetap aktif. Kelor terbukti sebagai galaktagok alami, yaitu zat yang membantu meningkatkan produksi air susu. Karena itu, kelor sangat populer di kalangan ibu menyusui. Bagi sahabat lansia, efek ini juga membantu keseimbangan hormon, termasuk estrogen, yang membantu menjaga tulang dan suasana hati tetap stabil. 22. Menjaga berat badan ideal dan mencegah obesitas. Obesitas pada lansia bisa menyebabkan banyak komplikasi, mulai dari diabetes, nyeri sendi, hingga gangguan jantung. Daun kelor memiliki kandungan serat larut yang membantu menahan rasa lapar, memperlambat penyerapan gula, dan menjaga metabolisme tetap stabil. Efek diuretik ringan pada kelor juga membantu mengeluarkan kelebihan cairan tanpa menyebabkan dehidrasi. Bagi sahabat lansia yang ingin menurunkan berat badan secara alami, kelor bisa dijadikan bagian dari menu sehat harian bukan sebagai pengganti makanan, tapi sebagai pelengkap yang mendukung metabolisme tubuh tetap optimal. Dari daun kecil menuju hidup berkualitas. Sahabat channel Lansia Sehat, siapa sangka bahwa sehelai daun kecil bernama kelor menyimpan kekuatan penyembuhan dan perlindungan yang luar biasa? Bukan hanya menyehatkan mata atau meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu tidur lebih nyenyak, menurunkan risiko stroke dan kanker, menjaga hati, ginjal, dan saraf, bahkan menjaga vitalitas dan kecantikan lansia. Kelor memang bukan tanaman mahal. Tapi justru karena kesederhanaannya itulah, ia hadir sebagai anugerah alam yang luar biasa untuk para lansia. Di bab selanjutnya, kita akan mendengarkan langsung testimoni dari para lansia yang telah mengonsumsi kelor secara rutin dan merasakan khasiatnya. Kisah nyata yang akan menjadi inspirasi dan bukti bahwa kelor bukan sekadar teori, tapi nyata manfaatnya. Sampai jumpa di bab 5. Bab 5. Testimoni lansia sehat. Kisah nyata mereka yang rutin konsumsi kelor. Setelah membahas berbagai manfaat kelor berdasarkan sains dan pandangan dokter, kini tibalah saatnya kita mendengarkan cerita nyata dari para lansia Indonesia yang telah rutin mengonsumsi daun kelor dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat channel Lansia Sehat, seringkali yang paling menyentuh dan meyakinkan bukanlah angka-angka dari jurnal medis, tapi kisah nyata dari orang-orang seperti kita. Mereka yang sebelumnya menghadapi berbagai tantangan kesehatan, kemudian merasakan perubahan luar biasa setelah memasukkan kelor ke dalam pola makan mereka. Testimoni ini kami susun dari berbagai wilayah di Indonesia, dari desa terpencil, pinggiran kota, hingga pusat kota besar. Semua kisah ini adalah bukti bahwa kelor bukan sekadar tren herbal sesaat, tapi benar-benar membantu memperbaiki kualitas hidup di usia lanjut. Testimoni 1.
Ibu Siti, 67 tahun, Magelang. Dulu saya sering pegal seluruh badan, sekarang lebih ringan dan bisa jalan pagi lagi. Ibu Siti adalah pensiunan guru TK dari Magelang. Dulu, beliau sering merasa lemas dan pegal-pegal setiap pagi, bahkan hanya untuk berjalan dari kamar ke dapur sudah terasa berat. Setelah dianjurkan oleh anaknya, Ibu Siti mulai minum rebusan daun kelor segar 3 kali seminggu. Dalam waktu 2 minggu, Ibu Siti mulai merasakan perbedaan. Badannya lebih enteng, dan lutut yang biasa sakit saat bangun tidur terasa lebih kuat. Ia pun kembali rutin jalan pagi 15-30 menit setiap hari. Pesan beliau, kelor itu murah dan gampang didapat. Saya tanam sendiri di pekarangan. Yang penting konsisten. Testimoni 2. Bapak Surya, 72 tahun, Bekasi. Darah tinggi saya sekarang lebih stabil, tidak sering pusing lagi. Bapak Surya memiliki riwayat hipertensi selama lebih dari 10 tahun. Beliau mengonsumsi obat dokter, tapi kadang tekanan darahnya tetap naik turun. Istrinya kemudian mencoba mengolah daun kelor menjadi sayur bening dan menyajikannya 4 kali seminggu. Setelah 1 bulan, tekanan darah Pak Surya turun dari 155/90 menjadi 135/85 dan bertahan stabil hingga sekarang. Dokter yang biasa memeriksanya pun menyarankan agar beliau melanjutkan pola makan sehat ini. Pesan beliau, saya tidak lepas obat, tapi dengan kelor, obatnya berkurang dosisnya. Itu kemajuan besar. Testimoni 3. Mbah Lastri, 80 tahun, Bantul. Sejak minum kelor, saya jarang kena flu dan batuk. Di usianya yang sudah 80 tahun, Mbah Lastri tergolong lansia aktif. Beliau masih suka ikut pengajian dan kegiatan sosial. Namun, sebelumnya beliau sering terkena flu dan batuk saat cuaca dingin. Setelah rutin meminum teh kelor kering yang diseduh setiap pagi, daya tahan tubuh Mbah Lastri meningkat. Selama 6 bulan terakhir, beliau tidak pernah flu sama sekali, padahal biasanya kena 3-4 kali dalam setahun. Pesan beliau, kelor itu seperti jamu, rasanya pahit sedikit, tapi manfaatnya banyak sekali. Testimoni 4. Pak Herman, 65 tahun, Denpasar. Saya merasa tidur lebih nyenyak, dulu susah tidur. Pak Herman dulunya mengalami insomnia ringan. Tidur malam sering gelisah, mudah terbangun, dan bangun pagi terasa tidak segar. Setelah membaca artikel tentang manfaat kelor, beliau mencoba minum seduhan kelor bubuk sebelum tidur. Sekarang, tidur Pak Herman lebih lelap. Ia bisa tidur 6-7 jam tanpa terbangun, dan bangun dengan tubuh segar. Menurutnya, kelor membuat tubuh dan pikiran lebih rileks di malam hari. Pesan beliau, saya sudah coba banyak hal, dari susu hangat sampai minyak esensial. Tapi kelor ini yang paling terasa efeknya. Testimoni 5. Ibu Nuraini, 69 tahun, Banjarmasin. Rambut saya dulu rontok terus, sekarang mulai tumbuh lagi. Ibu Nuraini mengalami masalah rambut rontok cukup parah setelah menopause. Ia sudah mencoba sampo khusus dan vitamin rambut, namun hasilnya tidak memuaskan. Kemudian ia mencoba minum jus kelor dicampur jeruk nipis dan madu 3 kali seminggu. Setelah 2 bulan, rambut rontoknya berkurang drastis dan sekarang mulai tumbuh rambut-rambut baru yang halus. Pesan beliau, cantik bukan soal muda, tapi sehat dan percaya diri. Dan kelor bantu saya ke sana. Testimoni 6. Bapak Ujang, 75 tahun, Subang. Sendi saya dulu sering nyeri, sekarang bisa ke sawah lagi. Bapak Ujang adalah petani senior yang sempat berhenti menggarap sawah karena sendi lutut dan pinggangnya sering sakit. Ia merasa tidak sanggup berdiri lama atau membungkuk. Tetangganya menyarankan mencoba minum kelor yang ditumbuk dan dicampur air hangat, seperti jamu. Ia minum 2 hari sekali. Dalam waktu 1 bulan, rasa sakitnya berkurang dan ia kembali bisa membantu di sawah meski tidak penuh waktu. Pesan beliau, saya tidak butuh bisa lari. Bisa jalan dan kerja ringan saja sudah nikmat sekali. Testimoni 7. Ibu Mariam, 73 tahun, Kendari. Gula darah saya sekarang turun. Saya merasa lebih bertenaga. Ibu Mariam memiliki diabetes tipe 2 selama 8 tahun. Kadar gula darah puasa biasanya di atas 160 mg/dl. Setelah rutin makan sayur kelor campur daun ubi dan tempe 2 kali seminggu, ia merasakan tubuhnya lebih ringan dan tidak mudah lelah. Setelah 3 bulan, kadar gula darahnya turun menjadi 128 mg/dl.
Dokter menyarankan beliau terus melanjutkan pola makan sehat yang didukung kelor. Pesan beliau, gula darah itu bukan soal pantangan saja, tapi soal makan yang cerdas. Testimoni 8. Pak Made, 70 tahun, Tabanan. Saya merasa lebih tenang, tidak mudah marah-marah lagi. Pak Made menyadari bahwa di usia lanjut, ia sering merasa emosional, gelisah, atau tiba-tiba marah tanpa sebab jelas. Istrinya mencoba membuatkan seduhan kelor dan serai setiap sore. Efeknya cukup mengejutkan. Dalam 2 minggu, Pak Made merasa pikirannya lebih tenang, tidak mudah tersinggung, dan tidurnya juga lebih enak. Pesan beliau, kadang kita bukan capek badan, tapi capek pikiran. Kelor bantu menenangkan dua-duanya. Testimoni 9. Ibu Wati, 68 tahun, Surabaya. Kulit saya yang kering mulai membaik, terasa lebih lembab. Setelah menopause, kulit Ibu Wati menjadi sangat kering dan mudah gatal, terutama di kaki dan tangan. Ia mencoba mengoleskan minyak kelor buatan sendiri dan juga minum air rebusannya. Setelah rutin selama 3 minggu, kulitnya lebih halus dan gatal-gatal berkurang drastis. Bahkan kulit telapak kaki yang sebelumnya pecah-pecah, sekarang membaik. Pesan beliau, kelor bukan cuma buat dalam tubuh, tapi luar juga bisa. Serba bisa. Testimoni 10. Bapak Hasan, 79 tahun, Aceh Besar. Dulu bab saya tidak lancar, sekarang tiap pagi lancar tanpa susah. Masalah pencernaan umum pada lansia adalah sembelit atau buang air besar tidak lancar. Bapak Hasan mengalaminya bertahun-tahun. Setelah minum air rebusan daun kelor dicampur madu setiap pagi sebelum makan, sistem pencernaannya membaik. Sekarang ia bisa bab tiap pagi tanpa harus mengejan atau merasa sakit. Perutnya juga tidak mudah kembung lagi. Pesan beliau, jangan tunggu sakit dulu baru minum kelor. Biasakan dari sekarang. Kelor bukan mitos, tapi bukti. Dari berbagai testimoni di atas, sahabat bisa melihat bahwa kelor bukan hanya tumbuhan hijau biasa yang tumbuh liar di pekarangan. Ia telah menjadi bagian dari gaya hidup sehat lansia yang sadar pentingnya menjaga kesehatan secara alami. Semua kisah ini menggambarkan bahwa manfaat kelor bisa dirasakan nyata, asal dikonsumsi rutin, disesuaikan dengan kondisi tubuh, tidak berlebihan, dibarengi pola hidup sehat lainnya. Kelor bukanlah obat ajaib instan, tapi pendamping yang setia dan lembut, yang bekerja perlahan, menutrisi dari dalam, dan memperbaiki apa yang rusak tanpa merusak yang lain. Bagaimana mengonsumsi kelor dengan aman? Sahabat channel Lansia Sehat, setelah mendengar begitu banyak kisah inspiratif, mungkin sahabat juga mulai tertarik mencoba kelor. Tapi bagaimana caranya? Apakah bisa diminum setiap hari? Apakah aman untuk semua kondisi kesehatan? Tenang, semua pertanyaan itu akan dibahas di bab 6. Sampai jumpa di bab berikutnya. Bab 6. Cara aman mengonsumsi kelor agar khasiatnya maksimal dan efek samping minimal. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah mengetahui kandungan kelor, manfaatnya dari kepala hingga kaki, serta testimoni para lansia yang sudah merasakan khasiatnya secara nyata, kini tibalah saatnya kita membahas hal yang tak kalah penting. Bagaimana cara mengonsumsi kelor dengan aman dan efektif, terutama bagi sahabat yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Memang benar bahwa kelor memiliki banyak manfaat, tapi seperti halnya bahan herbal lainnya, kelor harus dikonsumsi dengan bijak, sesuai takaran, dan disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Konsumsi berlebihan atau cara penyajian yang salah justru bisa mengurangi khasiat bahkan menyebabkan ketidaknyamanan. Nah, di bab ini, kita akan membahas tuntas bentuk konsumsi kelor terbaik untuk lansia. Takaran aman berdasarkan anjuran dokter. Waktu terbaik mengonsumsi kelor. Kombinasi bahan lain yang disarankan. Efek samping dan kelompok lansia yang perlu waspada. Tips menyimpan dan mengolah kelor agar tetap bergizi. Semua informasi diambil dari sumber medis terpercaya, hasil wawancara dengan ahli gizi, dan pengalaman para lansia yang telah mencobanya langsung. 1. Bentuk konsumsi kelor yang paling disarankan untuk lansia. Ada banyak cara mengonsumsi daun kelor, namun tidak semua cocok untuk lansia. Berikut beberapa bentuk konsumsi yang paling dianjurkan. A. Rebusan air daun kelor segar. Cara ini sangat populer di kalangan masyarakat pedesaan dan juga mudah dilakukan. Ambil 1 genggam daun kelor segar. Cuci bersih. Rebus dalam 500 ml air hingga mendidih, sekitar 7-10 menit. Diamkan sampai hangat,
lalu minum seperti teh. Kelebihan: mudah dibuat, tidak menambah kalori, cocok untuk penderita diabetes, hipertensi, atau gangguan ginjal ringan. B. Sayur bening daun kelor. Ini adalah cara konsumsi tradisional yang sangat disukai. Daun kelor direbus bersama wortel, labu, atau jagung muda. Diberi bumbu sederhana seperti bawang putih, garam, dan sedikit kencur. Kelebihan: memperoleh manfaat kelor plus sayuran lainnya. Cocok untuk sahabat lansia yang suka makan nasi dan lauk ringan. C. Kelor bubuk, powder. Kelor yang sudah dikeringkan dan ditumbuk menjadi bubuk halus bisa diseduh. 1 sendok teh bubuk kelor. Seduh dengan air hangat, bukan air mendidih. Bisa ditambah madu, perasan jeruk nipis, atau serai. Kelebihan: praktis, bisa dibawa kemana-mana. Cocok untuk yang sulit mendapatkan daun kelor segar. D. Teh kelor celup. Kini banyak produsen herbal lokal yang memproduksi teh celup dari kelor. Sahabat cukup seduh 1 kantong teh kelor dalam segelas air panas, diamkan 5 menit, dan siap diminum. Kelebihan: higienis dan standar. Bisa dikombinasikan dengan bahan lain seperti jahe, serai, atau kayu manis. 2 takaran konsumsi aman untuk lansia menurut dokter. Berdasarkan wawancara kami dengan beberapa ahli gizi dan dokter herbal, takaran konsumsi daun kelor untuk lansia yang sehat adalah sebagai berikut. Rebusan daun kelor segar. 1 genggam daun per hari, tidak lebih dari 3-4 kali seminggu. Sayur kelor. Sebagai pelengkap lauk 2-3 kali seminggu. Teh kelor seduh. 1 cangkir per hari, 4-5 kali seminggu. Kelor bubuk. Maksimal 1 sendok teh per hari. Catatan penting. Konsumsilah kelor dengan pola yang selang-seling. Jangan dikonsumsi setiap hari tanpa jeda selama berminggu-minggu. Tujuannya agar tubuh tidak jenuh dan fungsi ginjal tetap terjaga. 3 waktu terbaik mengonsumsi kelor. Waktu konsumsi kelor sangat menentukan efektivitasnya dalam tubuh. Berikut rekomendasi waktu terbaik. Pagi hari. Untuk memulai aktivitas dengan tubuh lebih bertenaga, kelor disarankan diminum dalam bentuk teh hangat sebelum sarapan. Sore hari. Jika ingin manfaat relaksasi dan tidur nyenyak, minumlah seduhan kelor 1-2 jam sebelum tidur. Sebelum makan besar. Bagi sahabat yang ingin menurunkan kolesterol atau mengontrol gula darah, kelor disarankan diminum 15-30 menit sebelum makan siang. Hindari mengonsumsi kelor dalam keadaan perut benar-benar kosong, terutama untuk lansia dengan lambung sensitif. Bisa menyebabkan perut mulas atau rasa begah. 4 kombinasi bahan herbal yang disarankan. Beberapa bahan alami bisa dikombinasikan dengan kelor untuk memperkuat manfaatnya. Berikut beberapa kombinasi yang telah diuji aman dan efektif. Kelor madu. Untuk meningkatkan imunitas dan tenaga. Kelor jeruk nipis. Untuk membersihkan usus dan membantu detoksifikasi. Kelor serai. Untuk relaksasi dan tidur nyenyak. Kelor jahe. Untuk melawan peradangan dan menghangatkan tubuh. Kelor temulawak. Untuk memperkuat fungsi hati dan menjaga stamina. Namun, jangan mencampur terlalu banyak bahan dalam satu waktu. Pilih maksimal 1-2 bahan pendamping, agar tidak menimbulkan interaksi yang tidak diinginkan. 5 efek samping dan siapa yang perlu waspada. Walaupun kelor tergolong aman, tetap ada beberapa kelompok lansia yang perlu berhati-hati. A. Penderita asam lambung tinggi. Daun kelor bisa memicu naiknya asam lambung jika dikonsumsi dalam bentuk mentah atau terlalu banyak. Solusinya: konsumsi dalam bentuk rebusan atau sayur bening. Hindari perut kosong. B. Penderita gangguan ginjal berat. Karena kelor mengandung banyak mineral, terutama kalium, penderita gagal ginjal stadium lanjut perlu konsultasi dokter terlebih dahulu sebelum rutin mengonsumsinya. C. Lansia yang sedang minum obat pengencer darah. Kelor mengandung vitamin K tinggi yang bisa berinteraksi dengan obat pengencer darah seperti warfarin. Sebaiknya atur jeda konsumsi dan pantau efeknya bersama dokter. D. Lansia dengan tekanan darah sangat rendah. Karena kelor bersifat menurunkan tekanan darah, konsumsi berlebihan bisa menyebabkan hipotensi atau pusing berlebihan. Batasi takaran jika sahabat merasa lemas setelah konsumsi kelor. 6 tips menyimpan dan mengolah kelor agar kandungan gizinya tidak hilang. Salah satu kesalahan umum saat mengolah kelor adalah terlalu lama dimasak atau disimpan, sehingga nutrisi penting seperti vitamin C dan klorofil rusak. Berikut tips penting untuk sahabat.
A. Cara menyimpan daun kelor segar. Simpan di kulkas dalam plastik berlubang. Jangan dicuci sebelum disimpan. Gunakan dalam waktu maksimal 3 hari. B. Cara menyimpan kelor bubuk. Simpan dalam wadah kaca tertutup rapat. Jauhkan dari cahaya dan panas langsung. Jangan pakai sendok basah saat mengambil. C. Cara memasak. Jangan merebus kelor terlalu lama, cukup 5-7 menit. Tambahkan kelor di akhir proses memasak sayur. Hindari pemanasan ulang berkali-kali. Bijak menggunakan, besar manfaatnya. Sahabat channel Lansia Sehat, seperti kata pepatah, apapun yang berlebihan akan berubah menjadi racun. Hal ini juga berlaku pada bahan alami seperti kelor. Selama dikonsumsi dengan takaran yang tepat, cara pengolahan yang benar, konsistensi yang masuk akal, disesuaikan dengan kondisi tubuh, maka kelor akan menjadi sahabat terbaik lansia dalam menjaga kesehatan dan kualitas hidup di usia senja. Kami harap semua informasi yang telah kami sampaikan dari bab 1 hingga bab 6 bisa menjadi panduan berharga bagi sahabat channel Lansia Sehat dalam memilih gaya hidup yang lebih sehat, alami, dan menyenangkan. Daun kecil, harapan besar. Dari sehelai daun kelor, kita belajar bahwa sederhana tidak berarti lemah. Di usia yang semakin matang, kita butuh bahan-bahan yang alami, tulus dari alam, dan memberikan manfaat tanpa menyakiti tubuh. Semoga sahabat channel Lansia Sehat tidak hanya mendapatkan wawasan, tapi juga semangat baru untuk menjaga kesehatan secara alami dan penuh syukur. Jangan lupa berbagi informasi ini kepada keluarga, teman, atau tetangga. Karena mungkin, di luar sana ada yang sedang mencari jawaban atas keluhan kesehatannya, dan kelor bisa menjadi awal perubahan hidup mereka. Penutup. Bersama kelor, mari hidup sehat di usia senja dengan bahagia dan bermakna. Sahabat channel Lansia Sehat, tak terasa kita telah sampai di penghujung video ini. Kita telah menjelajahi bersama betapa luar biasanya daun kelor dari kandungan gizinya, berbagai manfaat medis yang sudah diakui dokter, hingga testimoni nyata para lansia dari berbagai penjuru negeri. Dari situ kita belajar satu hal penting, bahwa untuk menjaga kesehatan di usia 60 tahun ke atas, kita tidak harus selalu bergantung pada obat-obatan kimia atau perawatan mahal. Alam telah menyediakan banyak solusi, dan salah satunya adalah kelor, daun kecil penuh harapan, yang tumbuh di pekarangan namun mampu menjaga tubuh dari dalam. Sahabat, kami tahu bahwa usia lanjut adalah fase kehidupan yang penuh tantangan, tapi juga penuh kesempatan. Kesempatan untuk hidup lebih tenang, lebih sehat, dan lebih bersyukur. Dengan pola hidup yang baik dan bantuan dari bahan alami seperti kelor, semua itu bukan mimpi. Itu adalah kenyataan yang bisa kita wujudkan bersama. Namun ingat, segala sesuatu yang baik tetap harus dijalani dengan bijak, bertahap, dan penuh kesadaran. Jika sahabat memiliki kondisi medis tertentu, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi sebelum menjadikan kelor sebagai bagian rutin dari menu harian. Kami harap video ini tidak hanya memberi informasi, tapi juga memberi semangat baru. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk berbagi kepada keluarga, teman, dan komunitas lansia lainnya. Bisa jadi, dari video ini, ada nyawa yang terselamatkan, ada senyum yang kembali, dan ada kesehatan yang pulih kembali. Tua itu pasti, tapi tetap sehat dan bahagia di hari tua adalah pilihan. Mari pilih yang terbaik untuk diri kita. Mulai dari hal sederhana, mulai dari hari ini, dan mulai dari kelor. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Lansia Sehat. Kami akan terus menghadirkan informasi seputar makanan sehat, herbal alami, serta gaya hidup sehat yang ramah untuk lansia. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Semoga sahabat semua diberikan umur panjang, kesehatan yang kuat, hati yang lapang, dan hari-hari yang damai bersama keluarga tercinta. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.